Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqasy syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Majelis Robi Rodiyah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kali ini kita akan mengkaji suatu ayat yang luar biasa. Ayat pada surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk adalah surat yang senantiasa Rasulullah SAW membacanya sebelum tidur. Betapa pentingnya kita mengetahui makna dan tafsir dari surat Al-Mulk agar kemudian kita mengetahui mengapa Rasulullah SAW sebelum beliau tidur istirahat membaca surat Al-Mulk. Surat ini termasuk surat yang wajib kita hafal agar menjadi keselamatan kita saat kita istirahat. Kemudian Allah memanggil kita, kita sudah mempersiapkan dengan bacaan surat Al-Mulk. Al-Mulk adalah awal dari juz 29, surat ke-67 yang bermakna Al-Mulk, kerajaan atau kekuasaan. Dua ayat ini kita akan membahas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Pada ayat pertama yang bermakna Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketika manusia oleh Allah diberikan kemampuan untuk menguasai, maka sejatinya manusia itu, kekuasaan yang dimiliki manusia itu sejatinya lemah karena tidak sampai kepada hal yang mendetail, ataupun kemudian kekuasaannya kemudian terbatas periodisasinya maupun terbatas daya ikatnya. Bahkan seperti yang sedang viral sekarang ini, kekuasaan manusia adalah cenderung kepada korup. Korup artinya sesuatu yang kemudian melebihi batas. Ketika manusia diberi oleh Allah kekuasaan, kerajaan, maka kemudian kecenderungan manusia untuk melakukan korup ini lebih besar, sehingga kemudian ada yang menyebutnya sebagai lip service-nya, hanya di mulut saja. Maka kemudian Allah mengawali surat Al-Mulk dengan sebuah kalimat yang indah. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha suci Allah atas segala yang
menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dari ayat ini Allah ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa ketika Allah menguasai kerajaan-kerajaan, Allah menguasai manusia, dan kemudian manusia itu semakin dekat dengan Allah, maka kemudian yang terjadi adalah barokah. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Artinya kekuasaan, kepemilikan, dan kemudian kerajaan yang mengikat para makhluknya ini menjadikan kemudian adalah hal yang barokah. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Berbeda dengan manusia yang ketika diberi kekuasaan maka cenderung untuk tadi berlebihan atau corruption. Maka disinilah kemudian Allah mengawali dengan kata tabarok. Selanjutnya kemudian Allah ingin menyampaikan bahwa sejatinya seluruh kekuasaan yang dimiliki manusia ini tidak ada apa-apanya dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah sebagai yang maha mengatur, qadirun, yang menguasai, dan kemudian yang berkehendak, maha kuasa atas segalanya. Maka di ayat berikutnya Allah ingin menegaskan di mana letak kekuasaan Allah yang menjadikan manusia itu lemah. Ada di ayat yang kedua dan sampai ayat keempat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang kemudian menjadikan manusia itu khalaqal mauta, dia mati terlebih dahulu, wal hayata, dan kemudian hidup, liyabluwakum ayyukum ahsan, dan menguji kamu sekalian untuk kemudian mana yang terbaik amalannya. Jadi ketika Allah hadirkan COVID-19, itu adalah kehendak Allah, itu adalah qadarullah. Maka yang dihisab oleh Allah nanti kepada manusia adalah bagaimana manusia menyikapi kemudian liyabluwakum, ujian itu. Apakah manusia itu semakin taat kepada Allah dengan hadirnya COVID-19, ataukah kemudian manusia jauh dari Allah dengan hadirnya COVID-19? Ini adalah liyabluwakum. Untuk apa? Ahsanu amala. Agar engkau kemudian meraih atau mengamalkan amalan yang terbaik untuk taat kepada Allah. Nah, menarik kemudian Allah mengawali khalaqal mauta, menciptakan kematian dan kemudian menghidupkan. Artinya sejatinya manusia itu mati terlebih dahulu, kemudian Allah hidupkan dengan segala kekuasaannya, kehendaknya. Kemudian nanti Allah matikan kembali dan Allah hidupkan kembali. Jadi dalam kehidupan manusia mengalami dua kali mati, yaitu sebelum dilahirkan, sebelum kemudian diciptakan, dan kemudian setelah manusia hidup, Allah matikan kembali. Begitu pula Allah menjadikan manusia mati juga dua kali, yaitu sebelum hidup dan sesudah hidup, dan Allah menjadikan hidup dua kali, yaitu hidup di dunia dan nanti hidup di akhirat. Maka kalau ada ungkapan, wah, mumpung masih muda, kemudian hidup hanya sekali, digunakan dengan foya-foya, kemudian mati masuk surga, ya, itu adalah godaan, ya, liyabluwakum. Karena sesungguhnya hidup kemudian dua kali, di dunia dan nanti di akhirat.
Nah, kemudian Allah menyebut kata hayata, ya. Hayata itu kehidupan, ya, yang bermakna bahwa hidup ini hanya sementara. Hidup di dunia itu hayata, hayatun, yaitu sementara. Untuk apa hidup di dunia itu? Untuk kemudian nanti kita hidup di akhirat. Kehendak Allah atau kemudian seperti apa kita hidup di akhirat ditentukan dari hidup kita di dunia. Maka mari kita beramal soleh liyabluwakum, dan kemudian menjadikan ujian dalam kehidupan ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, agar kemudian kita bisa menjadi dalam kehidupan akhirat menjadi hamba yang ahli surga, yang beruntung hidup di akhirat dan masuk dalam Jannatun Naim. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kajian tafsir surat Al-Mulk ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup di dunia ini sementara dan kita akan dihidupkan kembali di akhirat atas apa yang kita lakukan pada kehidupan dunia. Artinya kehidupan dunia akan dimintai pertanggungjawaban, dan semoga kita menjadi hamba yang lulus ujian dengan ahsanu amalah, dengan perbuatan yang terbaik yang diridhoi oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Aqulu qouli hadza wasta'fu minkum ila liqa' ma'as salamah wal faizah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.